Ini berat. Pagi-pagi naik perahu nelayan, pergi ke laut cari ikan teri. Banyak oleh-oleh enak di Pangandaran, tapi hanya jambar roti yang juara di hati. Yap, jambar roti, primadona ikan asin yang terbuat dari ikan manyung atau gadukang. Dagingnya tebal, lembut, renyah, dan mudah hancur seperti roti. Itulah kenapa dinamakan jambar roti. Bukan sekedar ikan asin biasa. Di Pangandaran, Jawa Barat, ada kampung penghasil jambar roti. Apa sih rahasia yang bikin teksturnya tetap lembut saat digoreng? Jambal-jambal apa yang terkenal? Jambar roti yang super. Kadukang. Apa? Jambal Mirdad. Oh, iya. Ikan jambar roti bisa diolah jadi aneka makanan. Bahkan tulang jambalnya saja tersohor sebagai kuliner favoritnya wargi Bandung. Kalau di Pangandaran, ikan jambar roti biasa dijadikan tumisan, ditambah aneka bumbu dan rempah-rempah. Racikan bumbu cita rasa pedas cukup ampuh meredam rasa asin di lidah. Ini jambal roti kan memang asin banget ya. Cuman lihat teksturnya. Kalau jambal roti asli, dia nggak hancur, nggak cepet hancur. Ya. Kalau jambal biasa itu, walaupun dia teksturnya keras, cuman dia cepet hancur. Makanya kalau misalkan jambal roti dicelup sama air panas ini, juga nggak bakal hancur. Asalkan jangan terlalu lama ya. Sama satu, biasanya kalau air direndamnya itu pakai air hangat dan tambahan sereh biar tidak terlalu asin ya. Kalau yang nggak suka asin, boleh nih cobain tips ini ya. Untuk menggoreng jambal, minyak yang digunakan secukupnya aja ya. Yang paling penting, jangan sering dibolak-balik karena bisa membuatnya mudah hancur. Sekilas, tumisan jambar roti khas Pangandaran mirip seperti kuliner asli Manado, yaitu ikan bakar sambal dabu-dabu. Banyak pedagang jambar roti yang ada di Pangandaran. Mulai dari kios kecil, tempat oleh-oleh, sampai penjualan keliling pakai sepeda juga ada loh Secret Lovers. Tapi pusat lokasinya di kawasan Pantai Timur Pangandaran. Oh iya, jangan sampai salah pilih ya. Ada jenis jambar roti biasa dan yang kualitas super. Tentunya dengan harga yang berbeda. Bedanya jadi kalau yang super ini prosesnya itu memakan waktu 4 sampai 5 hari. Baru di teksturnya juga lembut. Kayak ini, kayak tape. Soalnya kan prosesnya dibacem dulu, dibacem gitu. Jadi kan empuk. Empuk ya? Iya. Kalau yang biasa ini? Kalau yang biasa itu kan prosesnya 2 hari juga ya, cepat 2 hari juga udah bisa kita jemur, bisa langsung dijual ya? bisa dijual gitu. Dan teksturnya juga lebih keras ini ya? Iya. Lihat tuh, bentuk ikan dan warna dagingnya hampir sama. Namun yang membedakan adalah tekstur dan ketebalan daging ikannya. Ikan jambar roti super memiliki daging yang lebih tebal dengan tekstur lebih empuk dibandingkan ikan jambar biasa. Ikan yang dipakai pun berbeda. Kalau ikan jambar roti super biasanya pakai ikan jenis kadukang. Sedangkan ikan jambal biasa menggunakan ikan manyung maupun ikan laut lainnya. Selain itu, proses pembuatannya pun sedikit berbeda. Nah, sekalian aja deh, saya langsung praktek cara membuat ikan jambar roti kualitas super. Kebetulan nih, stok ikannya baru datang dari tempat pelelangan. Ini kagak ada gimmick, ini berat bener. Masya Allah. berat. Oke, ini aja deh. Dul, susah dul. Gak apa-apa. Oh alah, patas aja berat Secret Lovers. Satu karung isinya 10-20 ikan kadukang. Beratnya sekitar 30 kg. Waduh, kalau gini saya nyerah deh. Di area Pantai Pangandaran Timur, area Nanjung Elok inilah sentra pembuatan ikan jambal super yang dikirim ke berbagai daerah. Ikan kadukang biasa dibuat jambal roti super karena teksturnya empuk dan warna dagingnya lebih putih
dibandingkan ikan manyung atau ikan jahan. Selain itu, rasa daging ikan kadukang juga lebih gurih ketika dijadikan jambar roti. Proses pertama adalah pemotongan kepala ya untuk buat bikin jambar roti. Nah, ikan kaduka ini untuk motongnya nggak boleh sembarangan. Pertama kita belah seperti ini dulu bagian kepalanya agar memudahkan untuk memotongnya. Lalu untuk megangnya harus ditekan di bagian perut. Nah, biar nanti ini dia kelihatan mana yang bagian dipotong. Baru kita tinggal potong satu hentakan aja ya. Nanti dia lama-lama kepotong ya kayak gini ya. Tuh. Nah, akhirnya ngepotong kayak gini tuh. Untuk memotong kepala ikan memang ada triknya. Yang paling utama nih, pisau harus tajam dan berukuran besar seperti pisau pemotong daging. Apalagi ikan manyung dan kadukang memiliki tulang yang keras di bagian atasnya. Kualitas ikan sangat menentukan asin jambar roti yang dihasilkan. Selain itu, pengolahan jambar roti kualitas super juga berbeda. Jadi garamnya akan dimasukin terus ke dalam badan dagingnya ikan ini biar dia ngembang kayak gini. Nah, kalau udah ngembang gini nanti garam kan menyerap air. Jadi dia nyusut nih ke air dari dagingnya ini ke garam sekaligus agar si ikannya menjadi lebih asin. Ya kan, bener kan? Wih, mantap kan? Nah, jadi dagingnya itu nanti karena airnya berkurang, dagingnya nanti jadi lembut. Jadi ngeprul ya, kalau bahasa Sunda ngeprul. Aduh, mantap. Ini dia kunci kelezatan dari jambar roti. Garam mengandung natrium dan klorida yang punya kemampuan menarik dan menahan air dari lingkungannya. Semakin banyak garam yang dipakai, maka semakin lembut daging ikan jambar rotinya. Nah, ikan kadukang yang sudah diisi garam lanjut direndam selama 3-5 hari di dalam wadah yang berisi full garam kasar. Fungsinya untuk menghambat pertumbuhan bakteri pada ikan supaya lebih awet dan tahan lama. Proses ini dikenal dengan metode pengasinan kering. Kalau yang paling efektif dan paling bagus itu sebenarnya penggaraman kayak gimana sih? Yang paling bagus ya penggaraman gini, masukin perut. Jadi dilamain juga kuat. Jadi lebih awet. Lebih awet. Jadi ikannya lebih awet, lebih lama lah gitu. Soal penyerapannya dari dalam. Berbeda dengan ikan jambar roti biasa, ikan manyung yang sudah dipotong tidak langsung dimasukin garam, tapi dibelah menjadi 2. Setelah terbelah, baru ditaburi garam di atasnya, lalu direndam wadah yang berisi larutan air garam. Dalam satu wadah ini membutuhkan kurang lebih 100 kg garam kasar. Nelayan Pangandaran biasa menyebut proses ini sebagai metode pengasinan basah. Kalau proses ada 2 macam ya. Kalau yang manyung itu garam dilarutin jadi air. Terus permukaan atasnya dikasih garam biar nggak busuk. Jadi kena garam semua. Kenapa prosesnya lain? Karena tekstur daging kadukang tuh lebih lembek, lebih lembut. Jadi harus posisi garamnya harus kering. Kalau manyung itu Basah. tekstur dagingnya ya lebih Kuat ya. lebih kuat. Jadi nggak apa-apa dipakai basah juga ya. Iya. Setelah digarami, ikan dijemur di bawah sinar terik matahari. Khusus jambar roti super biasanya dijemurnya lebih lama sekitar 3-5 hari. Sedangkan jambar roti biasa dijemurnya cukup 1-2 hari saja. Ikan harus terkena paparan cahaya matahari secara merata karena cuaca sangat mempengaruhi kualitas dari jambar roti. Para pembuat ikan jambal pun harus melakukan berbagai cara ketika masuk musim penghujan. Kalau misalkan ini kan tergantung cuaca nih cerah. Kalau hujan gimana Bu? Diangkat, dimasukin freezer dulu. Kalau belum kering, di posisinya dilipat. Kalau udah kering dibuka. Oh, jadi dimasukin ke freezer, nanti Ya. kalau ada sinar matahari lagi, cerah lagi, baru Jemur. dikeluarin lagi, jemur Iya. lagi. Oh, biar lebih awet ya. Iya. Biasanya maksimal berapa lama kalau hujan gitu? Ya kalau belum kering, pokoknya belum kena panas, jemur lagi. Jangan lupa, ikan harus sering dibolak-balik agar keringnya merata. 1 kg ikan segar biasanya akan menyusut menjadi 3-4 ons ikan asin jambar roti. Setelah kering, baru siap dijual dan dikirim ke toko oleh-oleh. Ikan jambar roti dari Pangandaran terkenal awet Secret Lovers. Bisa sampai 8 bulan loh.
Soal harga sih memang lebih mahal dibandingkan ikan asin jenis lainnya ya. Untuk 1 kilogram jambar roti biasa sekitar 90 sampai 110 ribu rupiah. Sedangkan jambar roti super harganya lebih dari 120 ribu, bahkan ada yang sampai 150 ribu rupiah per kilogramnya. Sama katanya ini berapa kintal nih? 5 kintal. 5 kintal pas jadi jambar roti. 1 kintal itu 40 kilo, berarti 4 kali Jadi 2 2 kintal. doang ya. Ah, Wah, bayangin tuh ya. hampir 60%. Hampir 60% penyusutan Penyusutan, ikan jambar roti. iya. Jadi kalau misalkan mahal, karena selain prosesnya lama, harganya juga bahan-bahannya juga mahal. Sama ini penyusutan ikannya ya Bu ya. Iya, Penyusutan ikan bayangin dari 5 kintal ketika dijadi jambar roti cuma jadi 2 kintal. iya. Kan rugi bandar ya Bu ya kalau begitu. Iya, kalau diperhitungkan gitu. Penyusutan berat pada ikan memang membuat ikan asin jambar roti menjadi lebih mahal. Selain itu, harga bahan bakunya pun cukup tinggi. Di tempat pelelangan ikan saja, harga 1 kilogram ikan kadukang sekitar 25 sampai 40 ribu rupiah. Belum lagi biaya garam maupun proses pembuatannya yang cukup lama. Eits, walaupun harganya cukup mahal, tapi tidak menyurutkan antusias para wisatawan untuk membeli ikan asin jambar roti sebagai buah tangan khas Pangandaran.